Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Ya, silakan masuk Mas, silakan duduk. Di sini. Ya, silakan duduk. Baik. Ini sebelumnya ada tisu Mas ya, kalau misalnya nanti diperlukan bisa dipakai Mas ya. Jadi Masnya kesini dari mana Mas? Kebetulan baru pulang kerja sih. Oh, kerja di mana Mas ya? Kalau saya boleh tahu. Di UKI. Di UKI. Iya. Lumayan jauh sini Mas ya. Lumayan deh. Naik apa tadi ke sini Mas? Motor. Naik motor. Macet gak tadi di jalan? Sedang-sedang itu. Sedang ya. Oke, baik. Kebetulan Masnya di sini ada kepentingan apa Mas? Mau cerita aja sih. Mau cerita tentang sama apa yang saya rasakan tuh. Oh, berarti Masnya kesini dengan membawa masalah pada diri Mas. Berarti tujuannya untuk konseling Mas ya? Ya. Masnya tahu tempat ini dari siapa Mas? Dari teman saya kebetulan. Dari teman ya? Oh iya. Oke, baik. Jadi Masnya kesini mau konseling, mau menyelesaikan masalahnya Masnya. Sebelumnya Masnya pernah ikut konseling nggak? Belum, baru ini. Belum pernah, baru kali ini ya. Oke, Iya. jadi saya jelaskan sedikit tentang konseling Mas ya. Oke. Jadi konseling itu proses di mana saya sebagai konselor memfasilitasi Mas untuk menyelesaikan permasalahan yang Mas hadapi sekarang. Jadi ada beberapa hal yang Mas perlu ketahui ya. Jadi di konseling itu ada yang pertama itu tujuan konseling Mas ya. Jadi tujuan konseling itu menyelesaikan permasalahan Mas yang akan saya bantu. Terus juga ada fungsi-fungsi konseling. Yang pertama itu fungsi pengentasan di mana Masnya nanti dengan saya akan mengentaskan permasalahan yang Mas hadapi. Yang fungsi yang kedua itu fungsi pemahaman di mana Masnya harus memahami permasalahan apa yang Mas sedang hadapi seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas konseling. Nah, asas yang paling penting itu ada asas kerahasiaan di mana nanti semua informasi yang saya dapat dari Mas akan saya simpan sendiri dan tidak saya akan sebarluaskan. Setelah itu ada janji konseling, janji konselor. Jadi saya sebagai konselor akan berjanji untuk tidak akan menyebarluaskan semua data atau informasi yang Mas berikan kepada saya. Seperti itu Mas ya. Sebelumnya kita belum kenalan nih Mas. Ya. Jadi nama Mas siapa? Kalau saya boleh tahu. Saya Farhan Sabit. Farhan Sabit. Oke Mas Farhan Sabit. Nama saya Ferdi Okta Mahendra. Masih bisa panggil saya Mas Ferdi atau Kak Ferdi. Saya bisa panggil Mas atau saya panggil Kak? Mas boleh, Kak boleh. Panggil Abid aja. Abid ya. Oke Abid ya. Oke Abid. Jadi kita langsung masuk aja ke proses konseling Abid ya. Ya. Oke. Jadi Abid ada apa? Permasalahan apa yang Abid ingin sampaikan kepada saya? Permasalahan apa yang ingin Abid selesaikan? Bisa diceritakan Mas Abid, silakan. Ini kan saya baru masuk kerja juga kan. Jadi sebelum kerja tuh saya mondok. Mondok. Iya. Iya, betul. Mondok itu maksudnya mondok pesantren kan? Mondok pesantren ya tadi. Jadi kan saya mondok tuh hampir 3 tahun kan. 7 tahun ya, Bro. Ya. Terus udah lulus nih, makanya saya sekarang kerja. Jadi sebelumnya saya biasa sebelum itu kan saya berada di lingkungan yang berada main, keluar, mau kemana bebas. Ini maksudnya sebelum di pondok Mas ya? Sebelum di Sebelum pondok. di pondok maksudnya Masnya tuh bisa main dengan bebas gitu ya? Iya. Oke, baik, bisa lanjutkan Mas. Bisa main sama temen yang bisa kemana gitu kan. Terus saya masuk pondok nih, mau pesantren disuruh. Pas saya di pondok tuh dari segi vibes-nya, dari segi orang-orangnya, perlakuan kepada santri-santri beda banget sama sebelumnya. Sama sebelum masih di luar maksudnya ya? Ya. Oke. Nah, jadi kayak saya juga pernah ngerasa di mana saya buat masalah, bukan buat masalah sih, saya cuma salah aja. Jadi Masnya Dan, salah melakukan ya, kesalahan? bukan kesalahan, Baik. cuman ada ustadz di sana yang dimana dia nggak suka kalau misalkan ada santri yang melakukan kesalahan tuh dia pasti bukan main tangan sih, kayak pakai Rotan. apa sih itu namanya, kayu yang Iya, kayu rotan ya? kayu rotan, Iya, kayu gitu, rotan, iya. sabet betis gitu segala macam. Wah, kok begini, saya bingung kan. Baik. Sebelumnya kan di dunia sebelum saya mondok kan ya kayak ya biasa-biasa aja gitu kan, mungkin saya kaget kali ya.
cuma telat sholat subuh terus langsung disiram pakai ember terus disambut lagi cepet-cepet gini. Kok begini kan, padahal kan emang niatnya kan pada tujuannya sholat gitu Iya. kan. Yang pada Cuma intinya emang waktu sholat. agak terlambat aja mas. Iya, cuma kayak terlambat aja gitu. Berarti dari yang saya lihat, masnya merasa ada kesenjangan di mana sangat amat berbeda di saat di luar pondok sebelum mas masuk pondok sama pas setelah mas masuk pondok ya. Iya. Dimana mas kalau misalnya di luar tuh mungkin mas main ada salah tidak langsung digebuk sama orang tua mas, sedangkan di pondok itu bener-bener yang mas salah sedikit langsung digebuk pakai rotan. Maksudnya di pondok itu mungkin lebih disiplin mas ya. Ya. Ini dalam permasalahan ini namanya masalahnya culture shock mas. Jadi dimana kebudayaan mas setelah di luar selama di luar sebelum di pondok pesantren sama di pondok pesantren itu sangat berbeda. Jadi masnya itu tadi sampai bilang agak shock, agak mental gitu kan, karena perbedaan perlakuan yang mas hadapi. Oke, baik. Jadi dari permasalahan yang sudah saya jabarkan tadi, saya sudah bahas tadi, kira-kira ada nggak sih mas kendala-kendala karena pengalaman mas dulu di pesantren sampai mengganggu aktivitas mas di pekerjaan? Kira-kira ada nggak sih? Bukan mengganggu sih, kayak lebih pikiran sama takut gitu. Mungkin takut sama atasan mas ya. Iya. Mungkin kalau takutnya mas salah sedikit, Iya. seperti itu. Jadi bisa diceritakan sedikit mas? Saya kan udah hampir mau 9 Ya, baru ya. ya baru kan. 9 tuh jadi kayak sama atasan, sama karyawan lain gitu-gitu tuh kayak buat takut aja, karena sebelumnya saya kan merasakan tiba-tiba cabut lah sebelumnya kan, terus itu tadi ya pokoknya diperlakukan yang harusnya nggak diperlakukan di dunia saya, yang cuma di pondok tuh diperlakukan seperti itu. Jadi kayak pas setelah saya keluar dari pondok dan kerja pun mau berbicara berbaur gitu sama orang, Jadi takut ya. iya jadi takut, karena kan memang kita nggak tahu kan orang tuh emosionalnya Jadi bisa kapan aja. iya, jadi masnya ini ngerasa kalau misalkan nanti mas melakukan kesalahan, mungkin mas akan dibentak oleh atasan atau mungkin atasan main tangan, sehingga itu mas akan lupa ya sama perilaku yang pesantren mas ya. Gitu ya. Baik, jadi mungkin kan saya mungkin bisa memberikan sedikit gambaran mas ya. Maksudnya kan manusia itu kan tidak semuanya sama mas ya. Mungkin kalau di pondok pesantren itu kan dia memang pendidikan mas ya. Jadi apalagi pendidikan tentang mendisiplinkan anak peserta didiknya gitu mas. Apalagi kan kita semua tahu pesantren itu kebanyakan strict sama aturan, karena kan dia memang menjunjung tentang agama mas ya. Termasuk agama, maksudnya agama Islam mas ya. Jadi kemungkinan tidak semua orang itu seperti guru-guru mas yang dulu ada di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren itu mungkin memang guru mas itu harus memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa kita bilang sangat amat ya lumayan kejam mas ya. Maksudnya agak salah sedikit aja langsung dipukul. Kemudian kalau misalkan di dunia kerja, dunia luar itu tidak semua orang seperti itu mas ya. Jadi mungkin masnya tidak perlu takut berlebihan mas, karena itu bisa menghambat cara mas bekerja, cara mas berbaur, cara mas bergaul, karena kan setiap manusia itu kan pasti butuh yang namanya bergaul mas ya, karena kan manusia itu makhluk sosial, butuh bantuan orang lain. Kalau misalnya masnya takut untuk berbaur, mungkin suatu saat nanti akan menghambat pekerjaan-pekerjaan mas. Misalkan mas mau minta tolong sama teman mas untuk melakukan pekerjaan tapi tidak bisa karena masnya nggak pernah nongkrong atau masnya nggak pernah berbaur karena tadi ketakutan mas tadi itu. Jadi mulai berbaur dengan teman-teman mas yang bisa menerima mas, yang baik, yang bisa diajak berbicara atau bertukar pikiran seperti itu mas ya, kurang lebihnya. Kalau misalnya nanti ada kendala-kendala di kemudian hari, masnya bisa kabarin saya lagi ya mas ya. Jadi karena proses konselingnya sudah cukup, sudah ada yang mau tanya nggak mas sebelumnya? Nggak ada mas ya, sudah cukup mas ya. Oke, baik, jadi kita tutup proses konselingnya sampai di sini. Kalau misalnya nanti emang ada masalah-masalah lagi, masnya bisa hubungi nomor saya lagi mas ya, bisa datang ke sini lagi. Baik, terima kasih mas. Makasih mas ya.
Semoga lancar di kerjaannya, semoga bisa diterima dengan baik Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.